Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, di kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya memberikan sedikit tausiah dengan tema solusi perbaikan akhlak akhir zaman. Jika kita mendengar berita viral akhir-akhir ini mengenai tindak kejahatan seperti kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, pelecehan seksual, perundungan, pasti rasanya membuat hati kita miris, sedih, takut, sekaligus bertanya-tanya. Apakah akhlak masyarakat kita sudah seburuk ini? Oleh sebab itu, marilah kita bersemangat dalam ikhtiar memperbaiki. Dimulai dari memperbaiki diri sendiri, kemudian beramar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat. Semoga Allah jaga dan lindungi kita dari buruknya akhlak. Teman-teman yang berbahagia, dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku sikap, moralitas seseorang. Akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur dalam ajaran agama Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kerusakan akhlak yang dapat saya rangkum, yaitu pertama, jauhnya masyarakat dari prinsip dasar agama yakni tauhid. Yang kedua, lemahnya kesadaran dalam melaksanakan kewajiban sholat. Teringat suatu kali teman saya bercerita, ketika dia bekerja, ternyata banyak teman-temannya yang tidak melaksanakan sholat. Hal ini menjadi pengingat bagi kita, ternyata masyarakat masih banyak yang menganggap remeh sholat. Yang ketiga, yaitu kurangnya kesadaran bahwa kelak semua perbuatan kita akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat, kurangnya kita dalam meneladani akhlak Rasulullah. Yang kelima adalah lingkungan yang buruk. Maka, solusi perbaikan akhlak adalah kebalikan dari penyebab kerusakan akhlak. Kita harus berikhtiar memperbaiki akhlak pribadi maupun akhlak masyarakat dengan cara-cara. Pertama, memperkuat tauhid. Sering kita tidak memahami hakikat hidup sebagai hamba Allah. Padahal tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tauhid memiliki kedudukan sentral dan esensial. Tauhid merupakan sumber bermuaranya pola pikir, sikap, dan perilaku manusia, tetapi juga merupakan syarat kunci diterimanya amal seorang hamba. Tauhid yang benar menumbuhkan keikhlasan dan keistiqomahan, memacu seseorang untuk semakin memperbaiki hubungannya dengan Rabb-nya dan juga sesama makhluknya. Oleh karena itu, jika generasi muda kita tanamkan tauhid yang benar sejak dini, maka insya Allah benar pula perilakunya dan karakternya. Sebaliknya, jika tauhidnya salah, maka dipastikan menyimpang pula perilakunya. Islam memandang antara tauhid dan pola pikir, sikap, dan perilaku memiliki hubungan erat. Bahkan tidak bisa dipisahkan. Sikap seseorang yang bertauhid adalah selalu bertakwa, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, tidak menyakiti orang lain, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Sebaliknya, sikap orang yang tidak bertauhid adalah tidak mempercayai dan menolak kebenaran,
Maka tahap awal dalam mencegah dan mengobati penurunan moral dan perilaku atau akhlak yang buruk adalah dengan mengajarkan kembali nilai-nilai tauhid yang benar penghambaannya kepada Allah, sehingga melahirkan sikap takwa dan akhlakul karimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang kedua yaitu menegakkan sholat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu mengandung dua hikmah, yaitu menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya, sholat dapat menjadi pengekang diri bagi seseorang dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut, sekaligus mendorong seseorang untuk menghindarinya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam sholat itu mengandung 3 perkara yang mendorong seseorang untuk selalu mengerjakan kebajikan. 3 perkara yang dimaksud adalah ikhlas, khusyuk, zikrullah. Kemudian ikhlas artinya mendorong mengerjakan perkara baik. Khusyuk sebagai mencegah diri dari mengerjakan perbuatan mungkar, dan zikrullah yang dilakukan dengan membaca Al-Quran dalam mengaplikasikan amar ma'ruf. Ketiga, mengingat semua perbuatan akan ada balasannya. Dengan kita merenungi ayat-ayat Allah mengenai hari pembalasan dan pedihnya siksa neraka, semoga bisa melembutkan hati kita dan memberikan dampak pada pengendalian perilaku atau akhlak kita. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Yang keempat, yaitu dengan meneladani akhlak Nabi dan senantiasa berdoa memohon akhlak mulia. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang yang keji dan tidak suka berkata keji. Beliau bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan sebaliknya, beliau suka memaafkan dan merelakan. Diriwayatkan oleh Ahmad. Al-Husain cucu beliau menuturkan keluhuran budi pekerti beliau. Al-Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang adab dan etika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang bergaul dengan beliau. Ayahku menuturkan, beliau senantiasa tersenyum, luhur budi pekerti lagi rendah hati. Beliau bukanlah seorang yang kasar, tidak suka berteriak-teriak, bukan tukang cela, tidak suka mencela makanan yang tidak disukainya. Siapa saja yang mengharapkannya pasti tidak akan kecewa, dan siapa saja yang memenuhi undangannya pasti akan senantiasa puas. Beliau meninggalkan 3 perkara, riya, berbangga-bangga diri, dan hal yang tidak bermanfaat. Dan beliau menghindarkan diri dari manusia karena 3 perkara. Beliau tidak suka mencela atau memaki orang lain. Beliau tidak suka mencari-cari aib orang lain, dan beliau hanya berbicara untuk suatu maslahat yang bernilai pahala. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Coba kita perhatikan satu persatu akhlak dan budi pekerti beliau. Mari pegang teguh akhlak tersebut dan bersungguh-sungguh meneladaninya. Rasulullah saja yang akhlaknya sangat mulia juga masih senantiasa berdoa memohon kebaikan akhlak. Apalagi kita manusia yang masih banyak salahnya dan masih buruk akhlaknya, pasti lebih membutuhkan doa memohon kebaikan akhlak. Mari kita mencontoh doa-doa yang Rasulullah panjatkan. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak mulia. Tidak ada yang bisa menunjukkan kepada kemuliaan itu kecuali Engkau.
dan singkirkanlah akhlak yang jelek dari diriku. Tidak ada yang bisa menyingkirkan kejelekan akhlak itu kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 771. Doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalah, dan hawa nafsu yang mungkar. Hadis riwayat Tirmizi. Faedah dari hadis doa di atas, yaitu dalam doa ini kita meminta perlindungan dari akhlak yang buruk. Doa ini mencakup kita memohon berlindung dari akhlak yang jelek. Termasuk pula kita meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang dikenal buruk atau jelek secara batin. Kedua, doa ini mencakup berlindung dari akhlak yang mungkar, seperti begitu takjub dengan diri sendiri, sombong, berbangga diri, hasad, dan melampaui batas. Kemudian yang kelima adalah bersungguh-sungguh atau mujahadah dalam memperbaiki diri. Kemuliaan akhlak tergolong hidayah yang akan diperoleh oleh seseorang dengan jalan bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, orang-orang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami mudahkan untuknya jalan-jalan menuju keridhaan kami. Dan sesungguhnya Allah pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Ankabut ayat 69. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya untuk berhias diri dengan sifat-sifat keutamaan, serta menundukkannya untuk menyingkirkan akhlak-akhlak yang tercela, niscaya dia akan mendapatkan banyak kebaikan dan akan tersingkir darinya kejelekan-kejelekan. Yang keenam adalah introspeksi atau muhasabah, yakni dengan cara mengkoreksi diri kita sendiri ketika kita melakukan akhlak yang tercela dan melatih diri agar tidak terjerumus dalam perilaku akhlak yang tercela itu. Yang ketujuh adalah dengan memikirkan dampak buruk akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek, yaitu dengan memperhatikan dampak-dampak negatif yang timbul ketika kita melakukan akhlak yang jelek, seperti penyesalan, kesedihan yang berkepanjangan, rasa tidak senang di hati orang lain kepadanya. Dengan demikian, kita akan terdorong untuk mengurangi perilaku yang buruk dan terpacu untuk memiliki akhlak yang mulia. Yang kedelapan adalah menjaga kehormatan atau ifah. Sifat ini akan membawa pelakunya untuk senantiasa menjauhi perkara yang rendah dan buruk, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Dengan memiliki rasa malu itu, kita bisa mencegah diri dari melakukan perbuatan keji, bakhil, dusta, ghibah, dan dosa-dosa lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah dengan tidak mudah melampiaskan amarah. Hilm atau tidak suka marah merupakan akhlak yang sangat mulia. Dengan akhlak inilah kehormatan diri akan terpelihara. Hakikat dari hilm adalah kemampuan mengendalikan diri ketika keinginan untuk melampiaskan kemarahan bergejolak. Bukanlah artinya seorang yang memiliki sifat ini sama sekali tidak pernah marah. Namun tatkala perkara yang memicu kemarahannya terjadi, maka ia bisa menguasai dirinya dan meredakan emosinya dengan sikap yang bijaksana. Yang ke-10 yaitu dengan memilih lingkungan dan teman bergaul yang baik. Rasulullah bersabda, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang darimu melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan duduk dan bergaul dengan orang-orang yang baik akhlak dan tingkah lakunya. Dengan bergaul dengan orang baik, semoga bisa memberikan pengaruh baik kepada kita. Hadis ini sekaligus menunjukkan larangan bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya dan pelaku maksiat, karena pengaruh buruk yang ditimbulkan kepada kita.
Berpaling dari tindakan orang-orang yang jahil, menyelamatkan harga diri dan menjaga kehormatan kita. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, berikanlah maaf, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Orang Arab mengatakan, menjauhi kejelekan adalah bagian dari upaya untuk mencari kebaikan. Yang ke-11 dan terakhir, itu selalu mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Perlu diketahui bahwa amar ma'ruf merupakan bagian dari syariat Islam yang paling mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Tidak diragukan lagi bahwa mengubah kebiasaan memang perkara yang sangat berat untuk dilakukan seseorang. Meskipun demikian, hal itu bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil dilakukan. Terdapat banyak jalan dan sarana yang bisa ditempuh oleh manusia untuk bisa menggapai kemuliaan akhlak. Setelah kita tahu realita yang terjadi di masyarakat kita, serta mengetahui sebagian sebab terjadinya hal tersebut, tentunya menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua bersama dalam mencegah serta mengobati kerusakan akhlak yang sedang terjadi di sekitar kita. Semoga kepedulian dan keprihatinan kita dalam menyikapi realita dekadensi moral anak bangsa menjadi langkah awal dalam memulai pencegahan perilaku di luar batas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.